Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا عباد الله أيها المؤمنون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani kaum muslimin jamaah Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Melalui mimbar khutbah ini khatib mewasiatkan, marilah senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, hanya dengan bekal ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita meninggalkan dunia yang fana ini adalah merupakan bekal yang terbaik ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani kaum muslimin jamaah Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Suatu ketika sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Mas'ud, beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul amalu afdal ya Rasulullah? Apakah amal yang utama itu wahai Rasulullah? Dalam redaksi lain, ayyul amalu akhabbu ilallah? Apakah amal yang sangat engkau cintai ya Allah? Maksudnya apakah amal perbuatan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu ala waktiha. Salat tepat pada waktunya. Salat pada waktunya. Kemudian beliau bertanya lagi, "Tsumma ai?" Apalagi ya Rasulullah? Qala, kata Rasulullah, birrul walidain. Berbuat baik
terhadap kedua orang tua. Summa ayyu ya Rasulullah, apalagi ya Rasulullah? Al jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah, ila akhir hadis. Dari hadis ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan penjelasan kepada kita yang dapat kita pahami bahwa ada amalan-amalan, di antara amalan itu yang paling utama, yakni menunaikan sholat 5 waktu dan sholat-sholat lain yang dianjurkan secara berjamaah. Ikhwani kaum muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, dan ketahuilah kelak pada hari kiamat, amal yang pertama kali diperiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala amaliyah, yakni sholat. Apabila sholatnya baik, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqad aflaha wa anjaha, maka sungguh dia telah beruntung dan dia telah selamat. Apabila sholatnya buruk, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqad khaba wa khasira, maka sungguh dia telah gagal dan merugi. Ikhwani kaum muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, bagi seorang muslim laki-laki itu sangat dianjurkan untuk melaksanakan sholat 5 waktu secara berjamaah di masjid. Maka dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memotivasi kepada kita, memberi kabar gembira terhadap orang-orang yang rajin sholat berjamaah di masjid. Kata beliau, sholatur rajulu fil jamaah, sholat seorang laki-laki dengan berjamaah, yang dimaksud ini adalah di masjid, tudha'afu, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ala salatihi fi baitihi wa fi suqihi. Apa yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Derajat, keutamaan, kebaikan dibandingkan dia sholat di rumahnya ataupun dia sholat di pasar. Khamsan wa isrina dhifan, kata Rasulullah, yakni 25 derajat. Kalau bisa diterjemahkan 25 kali kebaikan, 25 kali keutamaan. Dalam riwayat lain kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisab'i wa isrina darajah, dengan 27 derajat, 27 kali lipat dibanding sholatnya di rumah ataupun di pasar. Sebagai ilustrasi jamaah rahimani wa rahimakumullah, ketika di dalam suatu daerah ada seorang kepala daerah kemudian memotivasi kita umat Islam, apabila mau sholat berjamaah di masjid, kemudian diiming-imingi dengan hadiah 25 juta atau 27 juta rupiah kalau mau sholat di masjid dibanding dengan sholat di rumah, maka tentu orang kaum muslimin akan berbondong-bondong ke masjid menunaikan sholat berjamaah. Ini padahal hanya manusia, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala jauh dari itu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka tatkala Allah menyeru, Allah memerintahkan kepada kita, maka itu nilainya lebih besar, nilainya lebih agung. Tentu dalam hal ini adalah pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita akan mendapatkan kedudukan yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita bertanya terhadap orang-orang yang berakal, tentu orang berakal itu akan memilih sholat berjamaah di masjid, karena keutamaan yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah keutamaan yang amat sangat besar, tidak terhitung nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya saja jamaah rahimakumullah, nilai nominal di dunia ini tidak kelihatan.
Maka inilah yang dimaksud dengan orang beriman. Orang beriman itu diantaranya adalah beriman terhadap sesuatu yang kasat mata, beriman terhadap sesuatu yang tak terlihat nominalnya di dunia ini. Ikhwani kaum muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Maka pertanyaannya sekarang, apa hukumnya sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki? Kalau perempuan lebih baik di rumah, tapi tidak terlarang di masjid ketika ada hal-hal yang bermanfaat. Ulama hanya memberikan dua hukum. Yang pertama adalah kalau jumhur ulama menyatakan sunnah muakkad, artinya mendekati wajib. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal, beliau mengatakan bahwasanya hukum sholat berjamaah di masjid adalah wajib. Ikhwani kaum muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memperingatkan dengan keras keharusan sholat berjamaah di masjid. Di antara sabda beliau, walladzi nafsim biyadihi laqad hamamtu, sungguh demi jiwaku, jiwa Muhammad yang berada di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, aku bertekad menyuruh mengumpulkan kayu bakar, kemudian aku suruh seorang adzan untuk sholat dan seseorang untuk mengimami manusia, kemudian aku pergi kepada orang-orang yang tidak ikut sholat, kemudian aku bakar rumah-rumah mereka. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ikhwani kaum muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ini menandakan betapa pentingnya untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Maka suatu ketika jamaah rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi sahabat beliau, seorang yang buta, tunanetra. Dia bernama Abdullah bin Ummi Maktum, seorang yang buta. Kemudian ia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dirinya adalah seorang yang buta, tidak ada yang menuntunnya ke masjid, sehingga ia memohon kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar memberinya keringanan untuk tidak pergi ke masjid. Selanjutnya apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hal tasma'un nida bis salat? Apakah engkau mendengar seruan solat? Apakah engkau mendengar adzan? Maka kata Abdullah ibnu Maktum ini, qala na'am ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Wajib. Maka wajib bagimu wahai sahabat, sekalipun buta, untuk mendatangi masjid melaksanakan solat berjamaah. Ikhwani kaum muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Terlepas hukum sunnah muakkad ataupun wajib, perhatikan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama beliau menjadi nabi tidak pernah dalam suatu riwayat dalam hidupnya beliau tidak sholat berjamaah di masjid. Maka alangkah mungkarnya, alangkah naifnya tatkala ada orang yang mengatakan biarin kita sholat di rumah saja, apalagi sholat dalam keadaan sendiri. Ikhwani kaum muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dalam suatu riwayat, tatkala beliau sakit keras, beliau dibopong oleh sahabatnya menuju ke masjid. Tatkala itu waktu maghrib tiba, yang dibaca oleh beliau tatkala sholat Al-Mursalat, Quran surat Al-Mursalat. Bayangkan jamaah rahimani wa rahimakumullah, nabi kita yang telah dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala, nabi yang telah diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi begitu komitmennya, begitu istiqomahnya beliau di masjidnya Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat secara berjamaah. Kita sebagai umatnya jamaah rahimakumullah hendaknya mencontoh, meniru beliau. Dalam keadaan apapun kita berusaha istiqomah untuk senantiasa sholat berjamaah di masjid, sholat 5 waktu kita. Perhatikan Imam Syafi'i jamaah rahimakumullah, penganut mayoritas mazhab.
Beliau tatkala hidup menderita sakit wasir, keluar darah dari buritnya, tetapi beliau tetap melaksanakan sholat berjamaah. Maka bagi umat Islam, seorang laki-laki itu sholat jamaahnya tidak lain adalah di masjid, kecuali ada udzur syar'i yang membenarkannya, hujan yang deras, sakit, ketiduran, dan lain sebagainya. Ikhwani kaum muslimin jamaah Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Bahkan dalam suatu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la sholata liman jaril masjid illa bil jamaah. Tidak sempurna sholat seseorang yang bertetangga dengan masjid kecuali dengan berjamaah. Ikhwani kaum muslimin jamaah Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Maka dari itu, setelah kita mengetahui betapa pentingnya sebagai kaum lelaki atau pria, sebagai kepala keluarga yang balik maupun sudah berkeluarga, untuk senantiasa berusaha datang menemui panggilan Allah Subhanahu wa taala, salat berjamaah di masjid kecuali ada udzur. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita, memberikan taufik kepada kita, dan semoga kita termasuk orang-orang yang istiqomah menjalankan salat 5 waktu, terutama salat berjamaah di masjid. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amar irghaman liman jahda bi wa kafar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Pada khutbah yang kedua ini sekaligus khotib menasihatkan terkhusus untuk diri khotib dan jamaah tentunya pada umumnya. Marilah jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita ramaikan masjid kita dengan melaksanakan sholat berjamaah tentunya. Yakni dengan sholat berjamaah itu artinya kita melaksanakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kelak apa yang akan kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala kalau sholat kita rusak, kalau sholat kita nilainya 1 kurus lagi? Apa yang akan kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang menyebabkan rusaknya amal-amal kita? Sekali lagi semoga kita termasuk orang-orang yang istiqomah meneguhkan pendirian di dalam melaksanakan sholat fardu, sholat 5 waktu, tentunya berjamaah di masjid. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, lil mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya qadiyal hajat ya arhamur rahimin. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nas liyaumin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin walhamdulillahirabbil alamin. Aqimis shalah.